Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, setelah beberapa kali reschedule dengan beliau, akhirnya pada kesempatan waktu ini saya dapat bertemu dengan beliau mengenai pandemi COVID-19 yang sekarang ini tengah berlangsung atau tengah melanda negara kita. Banyak dari umat muslim yang ekonominya merosot. Nah, dalam pandangan Islam, bagaimana cara mengatasinya? Mari sama-sama langsung kita bertanya saja. Ustaz, bagaimana cara mengatasi atau cara menghadapi di tengah pandemi COVID-19 ini menurut agama Islam? Sekarang ini kan ekonominya pada merosot sih Pak. Itu gimana Pak cara mengatasinya kalau dalam pandangan agama Islam Pak? Di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada hamba yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang miskin. Tujuannya apa? Untuk saling memberikan manfaat, bukan saling memanfaatkan. Jadi pertama kita juga kembali kepada Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 34 dan 35. Di pertengahan ayat menjelang akhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi kata Allah, dan orang-orang yang menimbun, yang memiliki harta baik berupa emas ataupun perak. Jadi kalau orang dulu memang diukur kekayaannya itu dari emas dan juga perak. Kalau sekarang kan bisa berupa deposito, saldo ATM, sawah, kontrakan, kendaraan, rumah dan lain sebagainya. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, tapi dia nggak mau berinfak di jalan Allah. Itu hartanya nggak mau dia infakin. Nah, jadi kata ulama mufassirin di sini, ulama tafsir berkata yang dimaksud infak di sini ada infak mafruḍah, ada infak mutatawwi'ah. Ada infak yang hukumnya wajib, ada infak yang hukumnya sunnah. Yang wajib disebut zakat, infak yang sunnah disebut dengan sedekah. Nah, kalau orang begini, dia punya kemampuan, dia punya kelebihan harta, tapi dia nggak mau infak, dia nggak mau zakat, dia nggak mau sedekah, fabasyirhum, maka berikan kabar gembira buat mereka. Jadi orang-orang yang suka nimbun harta dapat kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Bayangin, jadi orang yang punya kelebihan harta nggak mau sedekah, kabar gembiranya aja azab yang pedih, apalagi kabar buruknya. Kemudian Allah firmankan lagi di ayat selanjutnya, di ayat 35, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Kemudian pada hari kiamat nanti itu emas dan peraknya akan Allah lelehkan di api neraka. Jadi kalau emas sama perak bisa sampai meleleh, kira-kira panas gitu. Udah panas banget, biangnya panas api neraka. Fatuqwa biha jibahuhum. Nah, kemudian nanti dengan lelehan emas dan perak itu orang-orang yang nggak mau infak, nggak mau zakat, nggak mau sedekah disetrika jidatnya. Kenapa jidatnya bisa disetrika? Karena ketika ada orang yang minta dia zakat, minta sedekah, minta infak, jidatnya mengkerut, nggak mau keluarkan infaknya, nggak mau keluarkan zakatnya. Yang kedua, bahkan bukan cuma jidatnya, wajunubuhum, perutnya juga disetrika. Kok bisa aturan yang dia keluarkan karena ada hak orang lain, malah dia makan dimasukin ke dalam perut sendiri. Nanti Allah setrika tulang lambungnya, Allah setrika perutnya. Uhuhuruhum, bahkan juga tulang punggungnya. Kita sering mendengar istilahnya tulang punggung keluarga. Ini hati-hati tulang punggung keluarga kalau nggak bisa mengayomi keluarga, nggak keluarkan zakat, nggak keluarkan infak, mengatasnamakan ingin bahagiain keluarga, hati-hati tulang punggungnya juga kena setrika dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ngerinya orang yang punya kelebihan harta tapi dia nggak mau bantu orang. Dia kaya tapi dia nggak mau bantu yang lebih membutuhkan. Dia kuat tapi dia nggak mau bantu orang yang lemah. Nah, maka dari itu ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, nanti kan kita sebentar lagi akan masuk pada bulan suci Ramadan. Nah, pada bulan suci Ramadan ini sangat masyhur sekali, kita semua udah tahu ada yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib buat siapa sih? Kalau kata Imam Al-Haddad dalam kitabnya Nasai'ud Diniyah, itu wajib buat siapa? Ala kulli kabirin wa saghirin, bagi setiap orang yang tua ataupun yang muda, yang gede ataupun yang kecil. Wa harrin wa 'abdin, dan juga wajib bagi setiap budak
atau orang yang merdeka. Minal muslimina al-qadirina 'alaiha, dari kalangan orang muslim yang punya kemampuan. Ini punya kemampuan. Nah, maka dari itu yang disayangkan juga banyak umat Islam ini melabelkan dirinya, oh saya fakir, saya ini miskin, maka saya nggak perlu keluarkan zakat. Oh, ini hati-hati. Kita dengar dulu penjelasan Imam Ahmad bin Hanbal yang tercantum di dalam kitab Al-Fiqhu 'ala Madzahib Al-Arba'ah. Itu yang ngarang Syekh Abdurrahman Al-Juzair, ada di jilid pertama. Jadi siapa sih orang yang dibilang orang fakir? Siapa sih orang yang disebut dengan orang miskin? Beda. Jadi kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-faqiru, orang yang fakir itu man lam yajid syai'an, orang yang enggak punya sesuatu, aw lam yajid nisfu min kifayati, atau dia dapat sesuatu tapi cuma setengah dari kebutuhannya, kurang dari itu. Jadi kalau per hari dia kebutuhannya 50.000, penghasilannya itu nggak lebih dari 25.000, itu orang fakir namanya. Wal miskin, orang yang miskin itu mayyajidu nisfuha, orang yang punya penghasilan setengahnya dari kebutuhannya, atau lebih, tapi nggak cukup, masih kurang. Jadi kebutuhan dia per hari 50.000, tapi dapatnya 40.000. Nah, ini yang disebut dengan orang miskin. Nah, sekarang ini banyak orang mungkin bisa jadi penghasilan dia per hari kurang dari kebutuhan hidupnya. Jadi dia melabelkan, oh saya fakir, oh saya miskin, saya nggak perlu keluarkan zakat. Padahal motornya tidak. Kontrakannya ada 30 pintu, sawahnya ada 50 petak, ini hati-hati. Jadi kalau kata Imamul Haddad, biya'u minal mata'i fi zakatil fitri ma zada 'ala quwwati fi lailatil 'id wa yaumiha. Jadi boleh nanti kalau ada orang ngaku fakir, orang miskin, dia punya minal mata'i, punya simpanan berupa perhiasan, dia bisa juga kendaraan, sawah dan lain sebagainya. Ya karena yang namanya cincin, gelang, kalung, kendaraan itu kan bukan kebutuhan primer, tidak termasuk sandang, pangan dan juga papan. Maka boleh dia jual perhiasan dia itu untuk bayar zakat fitrah, dengan syarat hasil penjualannya itu bisa mencukupi kebutuhannya pada malam Aid dan juga besoknya, siang harinya. Nah, jadi jangan sampai kita ini melabelkan diri kita fakir, diri kita miskin, tapi kita nggak mau bayar zakat. Nanti kenanya tadi tuh surah At-Taubah tadi, ya, dapat kabar gembira berupa azab yang pedih, jidatnya, keningnya, perutnya, tulang punggungnya disetrika oleh Allah dari lelehan emas dan juga perak. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka dari itu ikhwatillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, kita tidak memungkiri bahwa dampak dari pandemi Covid-19 ini, terlebih pada masa PSBB ini, akan banyak orang yang sangat terdampak ekonomi, sangat merosot. Sehingga pasti di setiap daerah kita itu jumlah fakir dan jumlah miskin pasti bertambah. Ini saya himbau, ini tugas daripada aparatur pemerintah, tugas lurah, tugas RW, tugas RT, mendata masyarakatnya, mendata wardanya, ini siapa aja nih yang tergolong fakir, siapa aja yang tergolong miskin. Karena kita nggak pungkiri banyak di antara saudara-saudara kita yang penghasilannya per hari dia punya penghasilan tetap terbulan. Nah, gara-gara ada dampak COVID-19 mereka nggak bisa cari jalan keluar. Jadi kan kalau sekarang orang bilang banyak banget yang upload bahwa keadaan manusia sekarang ini sama kayak bulu, udah dikandangin, dijemur, disiram, tapi perbedaannya kalau belum dikasih makan, kita nggak dikasih makan, nggak dijamin. Maka dari itu kita juga tidak bisa berharap banyak kepada pemerintah. Ya, kalau yang diultimatumkan pemerintah sekian rupiah belum tentu sesuai dengan apa yang nanti kita terima, biasanya akan berkurang. Nah, ikhwah yang dimuliakan Allah, maka pemimpin yang baik itu yang bisa menjadikan rakyatnya tidak bergantung dengan pemimpin. Nah, jadi tapi jangan juga kita ini terlalu berharap, oh ada bantuan, tapi kita berdiam diri, kita nggak mau usaha. Jangan juga. Nah, salah satu strategi untuk mengatasi masalah ini, ekonomi muslim utamanya, saya pikir begini, akan sangat afdol, akan sangat baik sekali apabila nanti zakat fitrah ini tidak dibayarkan di akhir. Jadi kan kalau sekarang ini kebiasaan kita bayar zakat fitrah itu nanti menjelang akhir-akhir Ramadan, jadi tanggal 27, 28 dan seterusnya. Nah, alangkah baiknya ini
tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya kita udah mulai nih warga ini bergantian bayar zakat fitrah. Ya, biar bisa disalurkan segera kepada siapa? Kepada tadi orang yang menjadi fakir, orang yang menjadi miskin, utamanya karena COVID-19 ini sangat afdol menurut saya. Kita sering dengar fatwa para ulama bahwa satu suap nasi yang kita masukin ke perut orang yang lapar itu jauh lebih afdol daripada berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua, kan berupa beras, katakan emang afdolnya zakat fitrah pakai makanan pokok. Nah, saya pikir ini juga setiap masjid punya saldo yang cukup banyak, sampai belasan, puluhan, atau bahkan berseratusan juta. Ini harusnya jangan dinamakan saldo masjid ataupun kas masjid, tapi juga bisa dinamakan sebagai dana kemaslahatan umat. Jadi selain zakat fitrah yang diberikan berupa makanan pokok, ada tambahan uang. Ya, berupa uang yang bisa dibelanjakan untuk tahu dari mana? Dari uang kemaslahatan masjid. Ya, jadi masjidnya udah rapi, udah bertingkat, halaman udah rapi semua, tapi saldonya numpuk nimbun saldonya ini. Ya, tidak bermanfaat. Nah, ini peluang buat kita semua. Ayo sama-sama kita hadapi masalah COVID-19 ini, kita atasi bersama. Ini bukan lagi menurut saya zaman dimana antar petahana ataupun oposisi. Jangan sampai kita larut dalam masalah itu. Atau minimalnya di tengah-tengah masyarakat kita masih bertempur antar pemilihan kepala desa kemarin. Sudah lepas dulu pakaian itu semua, lepas suku kita, lepas semua kubu-kubu kita. Yang ada kita adalah umat muslim. Sudah terlepas lagi mana Wahabi, Ahlus Sunnah, bid'ah. Udah bukan masanya, ini zaman kita bergotong royong untuk bersama-sama menghadapi COVID-19. Jadi menurut saya ini strateginya supaya kita semua bisa mengatasi masalah kemerosotan ekonomi yang disebabkan karena pandemi COVID-19. Itu tadi penjelasan dari beliau mengenai pandemi COVID-19, bagaimana cara mengatasi atau menghadapi zaman sekarang ini yang ekonominya cenderung merosot. Mungkin itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.